اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari berbahagia ini, Sayyidul Ayyam, rupanya di hari Jumat, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat karunia-Nya, kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di Masjid At-Taqwa yang kita cintai ini. Betapa banyak dari saudara kita mungkin berhalangan, baik itu karena uzur sakit, kurang sehat, baik itu karena sudah lanjut usia, baik itu yang masih berbaring di atas tempat tidur dengan beberapa halangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, kesempatan yang Allah berikan ini adalah nikmat yang sangat mulia, nikmat yang sangat harus patut kita syukuri. Tidak ada kenikmatan atau betapa banyak kenikmatan pada hari yang Allah berikan kecuali dengan rasa syukurlah cara kita membalas kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang telah berjuang menegakkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun beliau telah wafat, namun visi dan misi beliau dilanjutkan oleh umatnya. Berbeda dengan Nabi dan Rasul terdahulu. Jika Nabi dan Rasul terdahulu telah wafat, telah meninggal dunia, maka digantikan dengan Nabi dan Rasul. Tetapi Nabi SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir. Maka visi dan misi itu dilanjutkan kepada umatnya. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, Nabi SAW sangat mencintai umatnya. Bahkan dalam keadaan beliau telah ingin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut-sebutnya bukanlah dari anak yang dia sayangi, bukanlah dari sahabat, tapi yang disebutkannya adalah ummati, ummati. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka berbeda umatnya Nabi Muhammad SAW dengan umat-umat yang terdahulu. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 110 yang mengatakan: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhir ayat. Sungguh kata Allah, kalian semuanya adalah sebaik-baik umat yang pernah Aku ciptakan. Sejak dari Nabi Adam sampai dengan akhir zaman, maka kitalah umat Nabi SAW yang paling terbaik. Oleh karena itu, jemaah rahimakumullah, jangan pernah kita sia-siakan momentum ini. Kita harus sadari. Oleh karena itu, di setiap ta'lim, di setiap Jumat, di setiap majelis apapun itu, selalu diingatkan kepada kita, jemaah rahimakumullah. Apa yang diingatkan? Tidak lain kecuali terus meningkatkan nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jemaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini setelah khatib berwasiat pada diri khatib sendiri, para jamaah, agar kita senantiasa terus memperbaiki cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal yang akan kita bawa, rumah tidak kita bawa, harta seberapa banyak pun emas dan perak yang kita miliki pada hari ini, semuanya kita tinggalkan. Kalau tidak kita yang meninggalkan dunia, maka dunia ini akan meninggalkan kita, jemaah rahimakumullah. Karena hidup kita dunia ini hanyalah sementara. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah
ayat 167-nya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Teruslah berbekal kata Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baik bekal kelak adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Untuk menjadi bahan khutbah kita pada hari ini, mari kita ambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'innya di hadis nomor 18. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ahmad, Ad-Darimi dan dihasankan oleh Al-Albani. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam riwayat hadis ini perawinya adalah Abu Dzar, kemudian Mu'adz bin Jabal. Perlu kita sedikit ketahui sejarah tentang salah satu dari perawi hadis ini. Jamaah rahimakumullah, Abu Dzar nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Gelarnya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa beliau? Ternyata jamaah rahimakumullah, kalau kita research dan dicek di sejarah Nabawiyah, Syarah Nabawiyah, Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah seorang hamba Allah yang dulu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaannya adalah suka membegal orang, jemaah Allah. Maka gelarnya adalah Abu Dzar Al-Ghifari, artinya Abu Dzar yang berasal dari kota Ghifar. Kalimat Al-Ghifari menunjukkan adalah kampung halamannya. Kota Ghifar adalah kota di mana seluruh para pedagang pada saat itu, baik yang berasal dari pedagang Quraisy di kota Mekah, dari seluruh Jazirah Arab itu pasti akan melewati daerah ini, jemaah Allah. Maka Abu Dzar ini adalah sebagai pembajaknya, selalu meminta, baik itu adalah kita bilang upeti atau kita bilang pajak, yang berbau akan kriminalitas, yang tidak memberikan maka mungkin nyawanya telah hilang. Jadi jamaah rahimakumullah, kriminalitas Abu Dzar Ghifari ini mungkin tidak kita bilang tidak sanggup lagi, kalau zaman sekarang mungkin tidak ada tandingannya. Kalau bahasa trending kita pada hari ini adalah pembegal, jemaah rahimakumullah. Pada hari ini banyak pembegal kereta, pembegal mobil dan lain sebagainya. Beliau adalah pembegal dari seluruh pedagang, baik itu unta, kendaraan apapun pada hari itu. Maka jemaah rahimakumullah, singkat ceritanya Abu Dzar Ghifari mendengar ada sosok seorang Rasulullah SAW yang memiliki pengaruh yang baik terhadap orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah. Beliau pun pergi ke kota Mekah dan melihat sosok Nabi SAW. Ketika berbicara dengan singkatnya, maka beliau tersandung akan kalimat Rasulullah SAW. Maka dia langsung mengatakan, ya Rasulullah, pada hari ini saya akan bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka izinkanlah pada hari ini saya mengumumkan diri saya agar saya bisa naik ke Jabal Qubais, mengumumkan kepada seluruh penduduk Mekah pada hari itu dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada saat itu ajaran Islam masih sangat sedikit kita bilang. Belum banyak yang masuk Islam. Bahkan Rasulullah masih diam-diam dalam berdakwah. Tapi dengan keberaniannya Abu Dzar Al-Ghifari ini jamaah rahimakumullah, dia langsung ingin mengumumkan dirinya di hadapan kafir Quraisy pada hari itu. Maka kata Rasulullah, nah, jangan. Karena itu sangat berbahaya dan bisa berbahaya akan dengan nyawa dan hidupmu. Apa kata Abu Dzar Ghifari jamaah rahimakumullah? Ya Rasulullah, kalau dulu saya membegal, membunuh dengan terang-terangan, maka pada hari ini izinkan saya mengumumkan saya masuk Islam dengan terang-terangan juga. Pada saat ketika itu langsung mengumumkan, wahai kafir Quraisy penduduk kota Mekah, hari ini saya bersyahadat kepada Rasulullah SAW Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka dengan seketika juga jemaah rahmatullah, langsung Abu Dzar Ghifari dibantai habis sampai bercucuran darah
bahkan dia disebutkan hampir dalam akhir-akhir hidupnya jemaah rahimahullah. Apa yang terjadi? Salah satu sahabat mengatakan, jangan bunuh dia. Ditanya, siapakah dia sebenarnya? Dia adalah Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah yang berasal dari kota Ghifar. Jika kita membunuh dia, maka nanti sangat berbahaya bagi pedagang-pedagang kita, karena dia adalah pemimpin dari kota Al-Ghifari, kota Ghifari tersebut. Maka diberikan kesempatan hidup. Dibilang Rasulullah, kembalilah kepada kaummu dan sebarkanlah ajaran Islam ini dengan baik, dengan akhlak yang baik dan dengan penuh dengan hikmah. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa nasihat Rasulullah SAW? Cuma dua jamaah rahimakumullah. Dalam hadis ini disebutkan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Apapun situasi yang kau hadapi pada hari ini, apapun keadaan kau, apakah banyak masalah pada hari ini, tetaplah jaga ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi yakinlah Allah melihat engkau. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita analisis sedikit apa sebenarnya hikmah di balik dari kalimat takwa itu jamaah rahimakumullah. Bahkan di setiap Jumatnya khatib sering menyampaikan ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwa. Apa itu takwa jamaah rahimakumullah? Kalau kita riset jamaah rahimakumullah, di Al-Qur'an dan di hadis ada dua jamaah rahimakumullah. Kalimat takwa disebutkan tidak lain kecuali adalah pertama, memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah perbaikan seorang hamba, memperbaiki hubungannya dengan sesama hamba yang lain ataupun manusia yang lainnya. Dua ini jamaah rahimakumullah. Di semua ayat yang kita analisis, perlu kita ketahui jamaah rahimakumullah juga dalam firman Allah surah Al-Baqarah yang di awal ayat itu disebutkan, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada ghaib adalah Allah, kemudian mendirikan salat, dan juga mereka menginfakkan sebagian harta yang mereka miliki. Bertakwa kepada Allah, menginfakkan harta berarti hubungan sama manusia. Wa aqimis salata wa atuz zakat. Dirikanlah salat kepada Allah, wa atuz zakat, membantu antar sesama. Jadi inti dari kalimat takwa itu jamaah rahimakumullah adalah hubungan kepada Allah, hubungan sama manusia. Dua ini saja jamaah rahimakumullah. Kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an para ahli tafsir meneliti kalimat takwa, baik itu deraksinya adalah ittaqillah, yattaqun, wattaqullah, dengan kalimat perintah, fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya semuanya berjumlah 115 jemaah. Kalimatnya berjumlah 115. Lawan dari takwa ini adalah nafsu, Kalimat suatu nafsu itu juga jamaah rahimakumullah, kalimatnya sama jamaah rahimakumullah, ada 115 kali, dan ini unik jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat ketakwaan 115, keburukan nafsu dan su itu ada 115. Dalam firman Allah Quran surah Asy-Syams, Allah berfirman fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam proses penciptaan manusia, Allah telah lengkapi jiwa manusia itu dengan dua. Pertama ada nilai ketakwaan dengan nilai nafsu. Kalau malaikat diciptakan hanya nilai kebaikannya saja, makanya tidak ada malaikat pada hari ini yang bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak ada malaikat yang berbuat maksiat. Baik itu Jibril sampai dengan Ridwannya, semuanya apa yang Allah perintahkan dilakukan. Ada satu makhluk lagi, hewan contohnya. Dia hanya mengikuti hawa nafsunya saja, tidak tahu apa yang dilakukannya. Berpakaian pun tidak memiliki rasa malu, buang air sembarangan, perkawinan dengan siapa saja, dengan lawan jenisnya, terserah dia. Itu adalah hewan. Manusia jemaah rahimakumullah itu didirikan dua unsur ini. Ada takwanya, ada nafsunya. Fujur adalah nafsu. Takwa adalah kebaikan dari jiwa malaikat. Dua unsur ini digabung kepada satu jasad namanya manusia, basyar dalam bahasa Quran. Dalam bahasa Quran adalah basyar. Ketika Allah meniup ruh kepada basyar ini yang berwujud dari tanah itu, maka berubahlah dia menjadi manusia yang sangat sempurna. Makanya di surah Ad-Din kita fi ahsani taqwim,
sebaik-baik bentuk yang Allah pernah ciptakan, baik dari segi fisiknya, luarnya, maupun dari segi rohaninya. Maka jemaah rahimakumullah, kalimat takwa yang 115 dan kalimat nafsu 115 itu bergejolak dalam hati kita. Bergejolak dalam hati kita disebut dengan qalbun namanya. Qalbun itu artinya adalah hati. Qalbun hati. Kalau dalam ilmu tajwid namanya itlaq, berbalik arah dia. Makanya terkadang hati ini baik, kadang buruk, kadang baik, kadang buruk. Karena itulah cobaan kita jemaah Allah. Itulah jihadnya kita. Disitulah kita kenapa kita bisa lebih mulia daripada malaikat, dan juga kita mungkin bisa lebih afdal, bahkan lebih kejam daripada binatang jemaah Allah. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah bagi mereka yang memilih jalan kebaikan tadi, yang membersihkan diri dari nilai takwa. Hadirin jemaah rahmatullah, mudah saja Allah menciptakan manusia itu hanya takwanya saja bisa. Kenapa Allah ciptakan nilai fujur tadi? Ternyata jemaah rahmatullah, nilai nafsu ini Allah ciptakan itu dasarnya sebagai katalis ataupun sebagai pemicu untuk menumbuhkan nilai ketakwaan tadi. Kita ambil contoh misalnya dari nafsu ini ada sifat marah, ada sifat sombong, ada sifat riya dan lain sebagainya. Di nilai takwa ini ada sifat tawadhu, ada sifat sabar, ada sifat kasih sayang dan lain sebagainya. Ketika Allah membuat dalam diri kita ada rasa marah, maka itu bukan berarti Allah memunculkan rasa marah itu supaya manusia itu menjadi seorang pemarah, tidak. Untuk memunculkan agar menjadi katalis, memunculkan nilai takwa tadi, supaya ada sabar. Karena mustahil jemaah rahmatullah, kalau pada hari ini kita misal suruh seseorang sabar ya, nggak ada masalah apapun, kita suruh sabar, pasti nggak ada nyambung. Kalimat sabar itu muncul ketika ada rasa marah itu ada, maka muncul dia rasa sabar itu. Nah itulah fungsi dari sifat fujur tadi yang ada di sisi kiri kita. Dan ini tidak dimiliki oleh malaikat. Ketika ada rasa sombong muncul dalam diri seorang manusia, bukan menjadikan dirinya menjadi orang yang sombong, tetapi menjadi orang yang tawadhu. Ketika muncul rasa sombong, maka muncul rasa istighfar, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul rasa tawadhu. Permasalahan jemaah rahmatullah, kita terkadang digodai sama setan tadi, padahal bisikannya sangat halus dan sangat dikit, gangguannya itu sangat dikit, tetapi kita mudah terpengaruh jemaah rahmatullah. Maka disebut dengan qalbun. Qalbun itu berbalik dia, marah, sabar, kadang marah, kadang sabar. Nah, untuk mengendalikan ini tidak lain jemaah rahmatullah, kita tingkatkan nilai ketakwaannya, maka turunlah nilai nafsu tadi. Dengan apa? Perbanyak ibadah. Kembali lagi kepada sifat-sifat takwa tadi. Makanya kata Allah, ittaqillah haitsu kunta, dimanapun kau berada. Walaupun kita mayoritas, walaupun kita minoritas, merasa dikecilkan atau bagaimana, bertakwa terus. Bukan hanya sholat di mana kita banyak orang yang sholat, di tempat yang sunyi pun kita juga harus sholat. Bukannya kita mengaji itu bukan tempat orang lain yang mengaji saja, tapi kita mengaji di tempat yang lebih sunyi juga tempat mengaji. Kalau bisa kita ajak di lingkungan yang mungkin, mohon maaf tidak pernah membaca Al-Quran dalam satu hari sekalipun, kita ajak untuk bersama-sama membaca Al-Quran. Seperti itulah jemaah rahmatullah. Jadi nasihat pertama dari Allah, dari Rasulullah, ittaqillah haitsu kunta. Kemudian yang kedua jemaah rahmatullah, wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan iringilah perbuatan sayyi'ah, keburukan, dengan perbuatan yang baik, hasanah. Tamhuha, dan itu akan menghapuskan keburukan tersebut. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang karim ataupun dengan perilaku yang sangat mulia. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam firman Allah dalam surah Al-An'am 160 disebutkan, man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 lipat ganda jamaah rahimakumullah. Kalau pada hari ini di tengah jalan kita menjumpai ada duri, ada bahan yang berbahaya, atau apakah itu benda yang tajam yang sangat berbahaya bagi orang berjalan di atasnya, dan kita geser, itu mendapatkan satu kebaikan, 10 kebaikan Allah balas dengan rahmatullah. Kalau kita melakukan apakah itu tanpa sengaja ataupun sengaja satu keburukan kepada manusia, kita letakkan kembali yang benda tajam tadi itu di tengah jalan misalnya, maka kita mendapatkan satu keburukan jamaah rahmatullah. Betapa sayangnya Allah kepada hambanya jamaah rahmatullah, 1 banding dengan 10. Dalam hadis ini disebutkan, dalam
Hadis sahih At-Tirmidzi mengatakan, kalian bertakbir 10 kali sehabis tiap-tiap salat, bertahmid 10 kali, bertasbih 10 kali, maka itu jumlahnya 150 di lisan. Dalam mizan dikalikan dengan 10 menjadi 1500. Kemudian beliau bersabda, siapa di antara kalian yang melakukan 1500 keburukan, jamaah Allah? Kalau kita setiap sholat saja bertahmid, bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu kita mendapatkan sampai 1500 kali pahala dan kebaikan, jamaah Allah. Kalau kita logikakan, pernahkah kita melakukan keburukan dalam sekali 1500? Seburuk-buruknya zaman Quraisy zaman dulu, jamaah Allah, pemabuk yang dahsyat yang sangat dengan dari sahabat itu 10 kali mabuk dan sehari, nggak sampai ribuan kali. Betapa sayangnya Allah kepada hambanya. Permasalahan jamaah Allah, seorang hamba terkadang lupa, kita terkadang lupa jamaah Allah untuk melakukan kebaikan itu. Kadang sulit kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Bukan tidak sanggup, bilang mudah subhanallah, tapi ketika kita praktekkan di lapangan itu tidak mudah jamaah Allah. Itu sulit. Kenapa? Permasalahan adalah di hati. Karena nilai nafsu tadi lebih tinggi maksiatnya, maka melakukan kebaikan itu agak lemah. Maka kuncinya jamaah Allah, kita paksakan takwa ini bisa naik. Rumus cepatnya dekat dengan Al-Quran. Rumus cepatnya dekat dengan Al-Quran, jamaah Allah. Dalam hadis At-Tirmidzi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu 'asyru hasanat. Wa lam akun alif lamun harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Barang siapa, kata Rasulullah, yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan setiap hurufnya. Bukan aku katakan alif lam itu 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kita baca alif lam mim kali dengan 10 sudah 30, jemaah Allah. Apalagi kalau kita baca 1 halaman. Maka rugilah pada hari ini kalau kita tidak membaca Al-Quran, jemaah Allah. Itu pesan Rasulullah SAW. Mari kita sadari bahwasanya manusia karena ada nafsu di sebelah kirinya, tidak luput dari kesalahan. Pasti kita semua berpotensi. Semua dari kita akan berpotensi melakukan kesalahan. Semua berpotensi. Sadar ataupun kita tidak sadar, pasti kita melakukan kesalahan, jamaah Allah. Maka dalam hadis Riyadhus Shalihin dari Rasulullah SAW mengatakan, wallahi Allah, demi Allah, kata Rasulullah, la astaghfirannaka bi rabbi, sampai dengan aku beristighfar kepada Allah satu harinya 70 sampai 100 kali, jemaah Allah. Rasulullah itu, Rasulullah saja yang sudah dijamin surganya, telah maksum, tidak akan dihapus segala dosanya, tetap masih beristighfar setiap harinya minimal 70 sampai 100 kali, jemaah. Bagaimana dengan kita? Maka diingatkan Rasulullah, wa'adbi sayyatal hasanatan tamhuha. Ingat, setiap kita pasti melakukan kesalahan. Maka dengan sadar atau tidak sadar kita harus perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran, salat, perbanyak istighfar. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dengan begitu, maka kita tebarkan kebaikan itu, berakhlak yang baik dengan kebaikan, kita sebarkan kebaikan kepada manusia yang lain. Barulah kita menjadi seorang mutakin, hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang rahmatullah, yang perlu kita evaluasi adalah bukan seberapa banyak kita hadir ke masjid, yang rahmatullah, tapi mungkin dari segi kualitasnya. Mungkin dari sholat kita itu ada yang tidak kita ikuti sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Sindiran Allah dalam firman surah Al-Ankabut ayat 45 sangat halus, jemaah Allah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Kalimat awalnya itu adalah utlu ma, pelajari terlebih dahulu apa yang telah diwahyukan, baik itu Al-Quran ataupun hadis. Baru setelah itu wa aqimis shalah, baru kita dengan salat. Kalau sempurna salatnya, lanjutkan ayatnya, innas salata tatanha 'anil fahsyi wal munkar. Kalau telah kita bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, maka berarti salat kita telah sempurna, jemaah Allah. Kalau pada hari ini kita merasa telah salat 5 waktu, bertahun-tahun di masjid, salat sunnahnya, mungkin dan juga salat sunnah duhanya, tahajudnya, tapi mungkin belum kita juga dari perbuatan keji dan munkar, berarti ada yang salah dengan salat kita, jemaah. Ada yang salah, perlu kita kaji ulang. Maka dari itu, alhamdulillah di masjid kita, alhamdulillah setiap pekannya di hari Rabu kita mengadakan kajian khusus untuk fikih salat. Yang ingin belajar silahkan. Seandainya jamaah rahmatullah
Dari jamaah kita satu Jumat ini saja datang setiap hari Rabunya satu pada satu pekan menyempatkan diri jamaah rahmatullah. Mungkin telah sempurna salat kita. Tidak banyak jamaah, hanya satu kali dalam satu sepekan. Kenapa kita pada hari ini sibuk dalam perencanaan dunia? Bukankah di instansi kita, baik itu di dinas-dinas, membuat rekap, membuat rap khusus untuk tahunan itu, rapi. Pekan ini dilakukan, bulan ini programnya, bulan ini programnya. Untuk akhirat, satu minggu sekali nggak pernah kita sempatkan jamaah. Pernahkah kita mencoba untuk mempelajari bagaimana cara sholat yang baik dan benar sesuai dengan sunnah Nabi? Karena bisa jadi jamaah rahmatullah pada hari ini kita banyak merasa telah sholat ribuan tahun tapi belum ada perubahan karena kita tidak sesuai dengan ittiba dari cara sholat Nabi SAW. Itulah yang harus kita evaluasi jamaah rahmatullah. Mungkin kita merasa ada yang telah bertakwa sangat jauh dan sangat bertahun-tahun, tapi ada yang salah dari segi kualitasnya. Maka kita perbaiki. Kalimat orang bertakwa itu selalu memperbaiki takwanya kepada Allah dan juga memperbaiki sesama manusia. Kalau sudah baik hubungan kepada Allah, insya Allah otomatis dia akan baik hubungan sama manusia. Kalau masih juga mencela kepada orang lain, menjatuhkan derajat orang lain, meremehkan orang lain, merebut jabatan dengan menjatuhkan segolongan dan lain sebagainya, berarti ada cara sholat yang belum tepat dari kita jemaah rahmatullah. Maka kita perbaiki jemaah rahmatullah. Nah, untuk dari pada hari ini mungkin hanya inilah bisa kita sampaikan. Pesan Nabi ini tidak banyak jemaah rahmatullah, hanya dua: bertakwa kepada Allah dengan selalu kita sadar setiap kesalahan yang kita lakukan dengan banyak istighfar, membaca Quran dan salat kepada Allah, kemudian memperbaiki hubungan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Manusia yang beradab di muka bumi banyak jamaah rahmatullah. Orang non muslim juga beradab, tetapi mereka belum tentu berakhlak. Beda orang yang beradab sama berakhlak. Ketika seorang muslim itu berakhlak, pasti dia memiliki adab yang baik. Tapi jika manusia itu beradab, belum tentu dia berakhlak. Orang Jepang beradab, tapi mereka tidak sholat, berarti belum berakhlak jemaah rahmatullah. Jadi intinya adalah mari kita perbaiki hubungan kita, menjaga persatuan antar manusia, menjaga lisan kita, menjaga hubungan antar kerabat dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menjadi insan yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Pesan dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Jundub bin Junadah, dan ini adalah pesan terakhir. Jundub bin Junadah walaupun dulu dia adalah seorang pembegal, tapi dalam hidupnya dia merubah menjadi lebih baik lagi, maka di mata Allah dia adalah orang baik dan syahid. Kalau pada hari ini kita merasa kita adalah orang belum baik, mari kita berubah jamaah rahmatullah. Tidak ada kata terlambat dalam hijrah, tidak ada kata terlambat untuk merubah diri lebih baik. Selagi masih kita bisa bernafas, masih bisa menghirup udara, di situ Allah berikan rahmatnya dan peluang kepada kita, dan hidayah dibentangkan sebanyak-banyaknya di hadapan kita jamaah rahmatullah. Barakallahu fil Qur'anil Karim